Menjawab perdebatan yang menimbulkan perpecahan di dunia maya tentang pribumi Indonesia, kita akan membahas sedikit mengenai sejarah bangsa Indonesia. Bangsa kolonial meninggalkan banyak sekali hal dalam peradaban kita, yaitu Indonesia. Mulai dari bangunan dan benda-benda kuno, kurikulum sampai warung Tegal yang bisa kamu jumpai di mana-mana. Selain itu, ada satu peninggalan kolonial dalam bentuk pemahaman yang ternyata masih melekat di masyarakat Indonesia sampai sekarang, yaitu konsep pribumi. Sungguh membuat banyak orang gerah ketika pada pribumi ini masih dipermasalahkan dan diperdebatkan. Padahal Indonesia telah merdeka dari yang memberikan istilah tersebut. Mengerikannya lagi, istilah ini menjadi senjata pemecah yang digunakan sesama saudara sebangsa sendiri, yang seharusnya saling kompak satu sama lain dan bersatu tanpa pandang atribut masing-masing. Hal ini semakin diperparah dengan makin meluasnya literasi digital, tapi tidak diikuti literasi moral, empati, dan toleransi tentang makna pribumi tersebut. Kalau ditelaah secara bahasa, kata pribumi berdasarkan KBBI berarti penghuni asli yang berasal dari tempat yang bersangkutan. Lalu, siapakah pribumi bangsa Indonesia yang sebenarnya? Berdasarkan sejarah dan pernyataan para ahli, semuanya akan dibahas secara lengkap di sini. Yang dimengerti secara kilat, kaum pribumi atau orang asli Indonesia dalam pandangan masyarakat adalah suku seperti Jawa, Batak, Minangkabau, Bali, Dayak, Papua, dan masih banyak suku lainnya yang telah kita pelajari dari SD. Termasuk di dalamnya ada baju adat, lagu daerah, dan atribut lainnya. Sementara itu, orang-orang keturunan Arab, Tionghoa, India yang cukup banyak ditemukan di Indonesia masih sering dianggap asing atau pendatang. Padahal mereka bukan sekedar lahir dan besar di Indonesia, melainkan juga memegang budaya dan menggunakan bahasa Indonesia. Anggapan yang nampaknya sepele ini ternyata mampu menimbulkan diskriminasi dan kecemburuan sosial yang disangkut pautkan banyak hal, terutama politik. Dan berdasarkan pernyataan dari Ibu Herawati Sudoyo dalam wawancara dengan Tempo Media, pribumi adalah orang yang menghuni suatu kawasan sejak lama. Sementara penduduk yang saat ini mendiami Indonesia berasal dari beberapa titik migrasi. Kita semua bersaudara dan gak ada darah yang murni. Manusia modern baru masuk ke tanah air pada era Pleistosen. Nah, manusia pendatang ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu Melanesia dan Austronesia. Nah, sekarang saya jelaskan lebih detail lagi. Yang pertama, orang Melanesia datang sejak 50.000 tahun yang lalu. Melanesia mayoritas berasal dari Afrika dan biasanya bermata biru, menandakan bahwa sebenarnya hampir nggak ada satupun dari kita saat ini yang merupakan pribumi sejak awal, kecuali campuran dan gennya telah berkembang. Kemudian migrasi kedua sekitar 16.000 hingga 35.000 tahun yang lalu dari Indochina termasuk ke Nusantara lewat jalur darat. Setelah itu disusul oleh Austronesia sekitar 4.000 tahun yang lalu dari Formosa ke bagian barat dan timur Nusantara. Akhirnya mereka semua berkembang menjadi berbagai suku yang kita kenal saat ini. Pada abad ketiga sampai sekitar 2000 tahun yang lalu, masyarakat Nusantara menjalin hubungan dengan India lewat perdagangan logam dan rempah-rempah. Dari sinilah kebudayaan India dan Hindu-Buddha pertama masuk ke Nusantara. Setelah itu, Nusantara menjalin hubungan dengan dinasti Tiongkok daerah selatan. Berdasarkan data dari Paguyuban Nasional Marga Tionghoa, tahun 907, I Ching, seorang biksu Buddha berkelana lewat laut ke Nusantara dan India. Menurut catatan I Ching, ketika ia ke sana sudah ditemukan koloni orang Tionghoa di Tuban, Gresik, Jepara, Lesem, dan Banten. Itu menandakan telah ada orang Tionghoa sebelumnya. Dan pada abad ke-15 masa dinasti Ming, sekitar tahun 1407,
Nusantara kedatangan Laksamana Cheng Ho yang mendarat di Sambas dan Palembang, kemudian membangun peradaban Islam di tempat-tempatnya berkelana. Laksamana Cheng Ho berlayar ke Indonesia dengan tujuan menjalin persahabatan alih teknologi, perdagangan, dan penyebaran Islam. Di tahun 1474 dikenallah Wali Songo yang 5 diantaranya merupakan campuran etnis Tionghoa, melanjutkan penyebaran Islam di Nusantara. Bangsa Arab pun secara perlahan datang menjalin kerjasama perdagangan. Tahukah kamu ternyata hubungan antar budaya ini menghasilkan banyak perkawinan silang. Orang-orang asing ini pun bisa jadi adalah generasi leluhur di atas kita yang tercampur darah dan gennya satu sama lain. Data terbaru menyatakan gen masyarakat Indonesia saat ini adalah 74% Asia Tenggara dan Oseanesia, 9% Asia Selatan, 5% Asia Timur, 6% Arab, dan 6% Afrika. Mulanya orang Nusantara dan pendatang hidup berdampingan dengan damai. Sayangnya pemerintah Eropa mulai menggolongkan dan membedakan orang satu sama lain berdasarkan asal-usul etnisnya. Secara kasar, orang Eropa menempatkan diri sebagai golongan paling atas secara kehormatan dan kedudukan, disusul oleh orang-orang timur seperti Arab, Tionghoa, dan India. Sementara orang-orang yang mereka sebut pribumi ditempatkan dalam posisi yang paling bawah. Masyarakat Nusantara yang merupakan campuran turut menderita karena gak jelas masuk ke golongan mana. Perpecahan ini dilahirkan oleh bangsa kolonial untuk membuat kekuatan masyarakat Nusantara melemah. Walau bangsa kolonial menggoyahkan mereka dalam pelevelan tersebut, beberapa multigolongan dari mereka tetap bersatu untuk melakukan banyak perlawanan, meski akhirnya gagal karena nggak semua bersatu sebagai Nusantara seutuhnya dan masih termakan paham perbedaan yang ditanamkan oleh bangsa kolonial. Hal tersebut memang dirusak kembali di rezim Orde Baru, tapi kembali dipersatukan oleh Gus Dur menjelang masa kemerdekaan. Tokoh seperti Cipto Mangunkusumo, Amir Syarifuddin, dan Soekarno memperjuangkan agar masyarakat Nusantara dan golongan kedua diperhitungkan sebagai orang Indonesia tanpa terkecuali, dengan catatan mereka sudah berbudaya, menetap, dan berbahasa Indonesia. Menyedihkannya, konsep persatuan ini cuma bertahan sampai tahun 1965. Akibatnya, di era Orde Baru digolongkan lagi sebagai pribumi dan non-pribumi. Akibatnya, orang-orang yang berbudaya campuran sesuai etnis harus beradaptasi dengan level ekstrem ini. Misalnya, sampai perlu mengganti namanya. Akhirnya, dalam waktu 30 tahun, rezim Orde Baru berakhir. Konsep pribumi dan non-pribumi dihapuskan oleh Gus Dur karena itu adalah diskriminasi. Itu berlaku hingga saat ini. Jadi sekarang sudah nggak waktunya lagi meributkan soal asal-usul dan perbedaan satu sama lain. Mengingat bahwa semua yang tinggal berbudaya dan berbahasa Indonesia adalah warga negara Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Presiden pertama yaitu Soekarno. Maka sudah gak zamannya lagi kita mempermasalahkan pribumi dan non-pribumi seperti yang sudah dijelaskan, karena gak satupun dari kita adalah penghuni asli atau darah murni sejak awal Nusantara ada. Jadi jangan lagi berpikiran kuno atau primitif seperti hal yang tadi. Tanpa perlu mengadakan Sumpah Pemuda lagi, mari kita bersama memperjuangkan mengharumkan nama Indonesia, gak peduli siapapun kita dan apapun latar belakang kita. Hidup Indonesia, satu Indonesia.